kota Mekah yang menjadi saksi bisu ketika Rasulullah singgah, atau kata lainnya walaupun kurang pas, bersembunyi. Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq singgah atau bersembunyi di Jabal Tur sebelum pindah atau hijrah ke kota Madinah. Jadi Rasulullah sebelum berangkat ke kota Madinah, beliau singgah dulu di Jabal Tur bersama Abu Bakar Siddiq. Gunung Jabal Tur itu sudah terlihat oleh kita tepat di depan kita. Namun nanti insya Allah kita jalan-jalan. Ini dek, rumputnya putih ya. Banyak nih dek rumputnya dek. Rumput putih-putih. Silakan Bapak Ibu dilihat di depan kita. Di depan kita yang sebelah kanannya, ya. Gunung yang tertinggi dibanding dengan gunung yang lain, nah itu yang disebut dengan Jabal Tur. Secara singkatnya, secara simpulnya, Jabal Tur itu adalah tempat singgah Rasulullah sebelum berangkat ke kota Madinah. Dulu dikenal dengan Yathrib. Iya, memang kita pisah kan. Emang dia bisa. Mana bagi menyimak dan mendengarkan sejarah di Madinah, kita ada agenda ziarah Madinah, City Tour Madinah. Di Mekah pun di dalam waktu yang sangat terbatas, kita hanya 4 hari, tetapi kita menyempatkan diri untuk mengunjungi atau melihat Jabal Tur. Bapak Ibu, kalau kita teliti di dalam Al-Quran yang isinya 30 juz, 1/3-nya itu semua menceritakan tentang kisah atau menceritakan tentang sejarah yang berkaitan dengan Rasul-Rasul pada zaman dahulu. Kurang sehat. Jadi bagaimanapun kondisinya, misalkan lagi dirawat di rumah sakit, lagi koma misalkan, tetap ketika sudah niat dari tempat tinggalnya, walaupun hanya beberapa saat, beberapa menit misalkan, harus berkunjung ke Arafah untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Karena kalau sudah niat dari tempat tinggal, tidak ikut di Arafah, nanti tuh harus ada istilah umroh qada, di qada. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan Arafah, karena Arafah adalah rukun haji yang paling besar. Bapak Ibu, sebenarnya Arafah tidak ada keutamaan khusus selain pada tanggal 9 Zulhijjah. Namun tidak ada salahnya kalau saja Bapak Ibu ingin berdoa dimanapun, silakan berdoa, asalkan bukan di tempat-tempat yang bernajis. Tetapi sunnahnya ketika berdoa kita menghadap Ka'bah. Namun ingat, di batu, nama keluarganya ditulis semuanya. Ada yang menyimpan foto, ada yang menyimpan helaian rambut di amplop. Itu semuanya tidak ada dasarnya. Khawatirnya jadi khurafat, kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dalilnya. Bapak Ibu, setelah Terima kasih. Ya, ya belah. Personalize. Pakai kantong bawa bus. Kantong ada. Ya dia pasti punya kantong lah, nggak mungkin ada. Kantong mana? Dia di mana? Kis. ada sayur. Ibu potong, nanti diambil ini. Ayo. 5 real. Mana udah kepotong mama tuh. Coba sini. Aku. Nak pergi. Biarlah mau pergi. Kita tinggal sini apa ya? Tinggal sini lah kita. Dibayar sih. Ya bentar. شيل كله شيل كله مية God شيل كله شيل Lebay. Lebay. كويس Manis dek. Manis good. Adik aja. Nanti bunda. Bentar. كيس كويس 5 real tuh. Taruh di situ.
Muzdalifahnya masih di depan kita. Insya Allah kita masih berada di di perbatasan tanah Arafah. Arafah Bapak Ibu bukan hanya sekedar tempat pertemuannya Nabiullah Adam dan Hawa. Karena dugaan daripada ahli-ahli sirah menyampaikan di lembah Jabal Rahmah, tetapi tidak ada yang menyampaikan satu keterangan bahwa ketemunya itu di tubuh yang putih. Karena tubuh yang putih itu dibikin oleh Raja Fahad dulu, sementara Nabi Adam lebih awal. Jauhan mereka melihat bahwa ini lokasi Jabal Rahmah, karena Jabal Rahmah itu memang tidak tinggi dan tidak besar, kasih sayang, sehingga disebutlah dengan gunung kasih sayang. Di sebelah kiri kanan kita adalah dulunya lembah, sekarang sudah hampir penuh sama pasir. Ini disebutkan di dalam beberapa sejarah yang disebut dengan Wadi Urona. Saya pernah membaca Wadi Urona itu adalah sebuah lembah yang wallahu alam Nabiullah Adam mengambil tanahnya itu dari kawasan Wadi Urona. Wallahu alam sahih dan tidaknya, namun ada sebuah catatan sejarah yang menyampaikan seperti itu. Wadi Urona yang tadi kita lewati sebuah irigasi aliran air besar atau lembah dulunya disebut dengan Wadi Urona. Sekarang kita berada di kawasan antara Arafah dan Muzdalifah. Tidak termasuk, jangan khawatir, nanti dari Arafah ke Muzdalifah itu jemaah haji Indonesia menggunakan bus, disebut dengan bus sholawat. Bus sholawat, bukan busnya baca sholawat, bukan, tetapi memang istilahnya saja. Dari Arafah nanti ke Muzdalifah menggunakan bis, dari Muzdalifah ke Mina menggunakan bis. Fasilitasnya insya Allah maksimal. Namun ketika di Muzdalifah nanti jemaah haji tidak menggunakan tenda karena hanya sebentar saja. Yang Namirah ini pernah disebutkan di dalam beberapa kitab fikih, terutama kitab fikih yang sangat populer di Indonesia, namanya I'anatul Talibin, bahwasanya ketika kita wukuf di Arafah harus hati-hati ketika kita duduknya di Masjid Namirah, masjid yang ada di sebelah kiri kita, karena saking besarnya ukuran Masjid Namirah sehingga setengahnya masuk ke kawasan Arafah, setengahnya di luar Arafah. Jadi hati-hati kalau kita misalkan wukuf di Arafah, setengah Masjid Namirah bukan termasuk Arafah. Sejarah yang besar daripada yang tadi kita sampaikan, surat apa? Batunya. Kawasannya itu atau tempat yang menjadi saksinya itu di kawasan Jabal Nur, Jabal Tur. Nah, kalau ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, ketika Rasulullah di lembah Jabal Rahmah. Ayat yang terakhir Allah turunkan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikumul Islam. Bukan antara Mina, Muzdalifah dan Arafah. Sekarang ini adalah kawasan Muzdalifah. Waktu yang digunakan oleh jemaah haji ketika di Muzdalifah adalah pada malam tanggal 10. Pada tanggal 9 jemaah haji wukuf di Arafah. Setelah waktu maghrib mereka tanpa sholat maghrib dulu, karena diniatkan di jamak takhir sampai ke Muzdalifah malam. Di sini sekitar jam 9 jam 10 malam. Kalau di kita itu pas pas malam takbir berarti ya, pas malam takbir. Di Muzdalifah ada sebuah masjid bersejarah di sebelah kanan. Bapak Ibu silakan dilihat, fokus pandangannya ke sebelah kanan. Bangunan masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dinamakan dengan Masjid Al-Masy'aril Haram dikarenakan mengambil sepenggal ayat Al-Quran, kata Allah, wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Bapak Ibu,